Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Miftahudin, NIM 17030303691. Saya mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di video yang kedua ini, saya akan menjelaskan program yang akan saya terapkan di MAN 1 Kota Semarang, karena ya kalian tahu sendiri bahwa saya kemarin sudah menjelaskan tentang tutorial pembuatan SLIM. Yang selanjutnya adalah program yang akan saya lakukan saya terapkan atau implementasikan di perpustakaan MAN 1 Semarang adalah Librarian Club. Nah, kenapa kok saya lebih memilih Librarian Club? Karena dimana kita tahu sendiri bahwa MAN 1 Semarang itu SDM-nya sangatlah banyak. Jadi jadi untuk memaksimalkan, untuk memanfaatkan SDM tersebut, kami buatlah Librarian Club. Karena yang kita ketahui bahwa selama ini Librarian Club itu adanya di kampus. Yang sering saya ketahui bahwa saya pertama kali mengetahui itu Librarian Club itu ada di kampus. Dan sekarang ini saya akan menerapkan ilmu yang saya pelajari di kampus untuk saya terapkan di MAN 1 Semarang. Oke, jadi kita masuk ke videonya. Di sini ke slide-nya itu yang pertama. Oke. Jadi yang pertama, rumusan masalah yang akan saya bahas adalah mengapa MAN 1 Kota Semarang butuh Librarian Club. Nah, ini kan pasti banyak kayak ya ada pertanyaannya seperti ini lah pasti. Yang pertama adalah pegawai yang terbatas, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di MAN 1 Semarang itu ada organisasinya itu tersusun dari pembina, ketua, pegawai. Nah, seperti itu. Cuman kita ketahui bahwa pegawainya itu hanya satu tok, ya kan? Pasti ya tahu sendiri kalau pegawai satu tok pasti kerepotan ya. Oke. Yang kedua, kita ketahui bahwa SDM dari siswa yang melimpah. Nah, jadi di MAN 1 Semarang itu siswanya lebih dari 1.400-an, 1.200-an, maaf, siswanya itu lebih dari 1.200-an. Jadi siswa yang begitu banyak, pegawainya cuma satu, dan itu ditambah ketua perpustakaan tok. Yang jelas kan yang banyak aktif di perpustakaannya itu kan pegawainya ya. Pasti bukan kecapean, pasti sangatlah repot. Jadinya memaksimalkan adanya SDM yang banyak ini, kita buatin Librarian Club, kayaknya asik. Terus yang ketiga adalah fasilitas perpustakaan yang sayang untuk tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Karena kita tahu sendiri bahwa perpustakaan di MAN 1 Semarang itu sebenarnya sudah bagus, udah lengkap, bukunya juga banyak, tempatnya juga nyaman, ada AC-nya, ada kipasnya, dan ada lesehan, ada yang duduk, ada tempat baca sendiri. Jadi asik lah sebenarnya. Kalau tidak dikelola dengan baik seperti ini, jadi ya kayak membazir gitu loh. Jadi di sini kami berusaha untuk memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Oke, selanjutnya, nah ini sebelum kita beranjak jauh, kita harus kenal dulu apa sih sebenarnya Librarian Club itu. Di Librarian Club itu adalah sebuah perkumpulan atau komunitas yang membantu proses pelayanan yang ada di perpustakaan. Nah, baik itu peminjaman, pengembalian, refresh buku, kebersihan, dan lain-lain, itu dilakukan oleh teman-teman Librarian Club ini. Adanya seperti itu. Terus yang kedua adalah biasanya terdiri dari mahasiswa atau pelajar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya pertama kali tahu itu Librarian Club itu ada di kampus, ya kan? Ternyata kalau kita terapkan karena pas waktu saya SMA itu nggak ada Librarian Club. SMA itu nggak ada Librarian Club. Ternyata di kampus itu ada, dan kayaknya asik banget. Terus kalau ini saya terapkan di SMA, itu kayaknya asik dan membantu itu loh. Next, maksudnya membantu dalam artian membantu nanti anak-anak tersebut ketika jenjang masuk ke perguruan tinggi. Terus yang ketiga adalah di bawah bimbingan langsung kepala perpustakaan dan pustakawan, di mana kepala perpustakaan dari perpustakaan juga membimbing, tidak hanya serta-merta kumpul-kumpul doang, cuman ngomong-ngomong ya kumpul-kumpul doang dan lain sebagainya, tapi di sini juga dibimbing langsung dari kepala perpustakaan dan pustakawannya, entah itu dalam penginputan data, entah itu dalam katalogisasi, entah itu dalam klasifikasi, entah itu dalam penomoran, itu pasti dibimbing langsung dari kepala perpustakaan dan pustakawannya langsung. Oke, lanjut.
yakni tujuan adanya librarian club. Nah, tujuannya adalah membantu pustakawan untuk melayani pengunjung, dimana ya saya omongkan tadi bahwa pegawainya itu cuma satu tok. Jadi kalau ada librarian club pasti sangat membantu, entah itu dalam pembersihan, dalam penerimaan pada buku masuk, buku keluar dan lain sebagainya, peminjaman itu sangat membantu sih kalau ada librarian club. Yang kedua adalah membantu administrasi perpustakaan. Nah, ini administrasi perpustakaan seperti katalogisasi perpustakaan, klasifikasi, penomoran dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang ketiga adalah membantu merawat perpustakaan. Pastilah adanya SDM yang sangat banyak seperti itu. Kita ambil mungkin kelas 1, kita ambil 3 sampai 6 orang itu udah cukup sih sebenarnya. 3 sampai 6 itu gantian rolling seperti itulah. Itu bisa. Terus selanjutnya adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi tadi terdiri dari yang pertama pembina, yang kedua ada ketua, yang ketiga adalah anggota. Anggota itu termasuk dari pegawai perpustakaan dan anak-anak librarian club. Jadi ketiga sektor ini kita buat semaksimal mungkin, semanajemen yang kita mampu dan kita kelola sehingga perpustakaan tersebut dan fasilitas yang ada di perpustakaan terguna, dikembangkan seperti itu. Terus apa saja sih sebenarnya tugas librarian club? Nah, yang pertama itu membantu proses sirkulasi buku di bagian peminjaman, pengembalian. Terus mulai dari penomoran dan sebagainya seperti itu. Terus menginput buku, nah seperti ini kak, ini namanya ini katalogisasian. Terus menata buku, nah, ketika sudah dikembalikan atau buku yang sudah dipakai oleh pengunjung, jadinya pengunjung itu tidak usah atau siswa-siswa yang lain itu setelah membaca tidak perlu harus mengembalikan, biar teman-teman librarian club inilah yang mengembalikan, karena tempat-tempatnya juga nggak bakalan tahu ya kan. Jadi siswa hanya lihat nanti. Biasanya disediakan komputer untuk melihat nomor ada berapa, ada tidak berapa, jadi langsung lebih simpel gitu loh, nggak harus cari-cari satu persatu gitu, enggak. Jadi pokoknya lebih simpel, lebih praktis lah adanya librarian club ini. Yang ketiga itu merefresh buku. Nah, yang terakhir adalah membantu pelayanan bebas korpus, membantu pelayanan perpustakaan yang lainnya seperti itu, mulai dari kebersihannya, mulai dari penataannya, mulai dari tata ruangnya itu diperhatikan banget, mulai dari suhu ruangan juga diperhatikan. Jadi manajemen pendidikan itu seperti itu ya. Terus yang selanjutnya adalah recruitment. Nah, ini yang terakhir adalah rekrutmen jadi dianjurkan dimulai setelah siswa menempuh 1 semester di sekolah agar dapat mengetahui kompetensi siswa. Nah, seperti itu. Itu yang pertama adalah siswa merupakan siswa kelas 10. Siswa kelas 10. Dimana siswa kelas 10 ini cikal bakal nantinya bakal bergelut terus di bidang buku-buku. Maksudnya dalam artian dia butuh banget asupan buku, mulai itu buku pelajaran, buku bacaan dan lain sebagainya. Ini kelas 10 menuju kelas 12, menuju kelas 11 ini banyak banget sih yang harus dibaca sama dia. Terus yang kedua lah, dia menjaga perpustakaan di jam istirahat. Nah, adanya ya pastilah konsekuensi lah seperti itu ya. Tapi daripada gabut ya, misal kalau kalian ada di di kantin lah, misal di kantin masa ya sampai setengah jam lebih, masa ya sampai lebih seperti itu kan, nganggur malah ngobrol-ngobrol. Mending ke perpustakaan, duduk atau baca atau ngobrol sama teman nggak apa-apa, tapi kan di perpustakaan. Intinya jangan ribut, jangan rame. Kalau kalian sudah terbiasa dengan adanya di perpustakaan, nanti kalian akan terbiasa dengan aura-aura di situ, dengan kebiasaan orang-orang di situ. Alhasil kalian juga bakal senang dengan adanya perpustakaan, kalian bakal senang yang namanya membaca seperti itu. Terus yang keempat adalah memiliki nilai semester 1 sebesar sesuai kesepakatan ketua perpustakaan dan pustakawan, di mana orang-orang tersebut ini kalian tersebut bahwa orang yang ada di perpustakaan ini pastinya orang-orang yang memang ya bukan berarti bahwa yang nilainya di bawah itu tidak bisa masuk ya kan.
Cuman orang yang nilai di bawah, istilahnya di bawah standar atau ya bisa dikatakan di bawah kakak, pokoknya di bawah nilai minimum kap ya pokoknya di bawah nilai minimum itu pastinya kan akan kesulitan banget dalam ya itu nanti takutnya malah sibuk dengan Librarian Cup ini, malah nggak kecapai tujuan pertamanya dia itu sekolah. Pokoknya pendapatan nilai yang ingin dimuaskan malah nggak dapat karena sibuk ya, nanti bisa sebagai alasan gitu. Librarian Cup hanya menyibukkan di perpustakaan tapi ndak di makul-makulnya itu malah ndak pinter gitu loh. Oke, mungkin ya cukup segitu aja dari saya. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini next saya akan mengembangkan lagi karena ini kan masih pada masa COVID, karena anak-anak belum pada berangkat sekolah, jadi ini mungkin akan terlaksana ya mungkin akan terlaksana itu setelah kita selesai PPL. Tapi ini adalah rancangan yang setelah kita buat dan kita diskusikan oleh ketua perpustakaan, pembinanya, serta pegawai yang ada di perpustakaan. Jadi semoga ini jadi semoga ini terlaksana lah rancangan program administrasi perpustakaan yang telah kami rancang seperti ini. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.